Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat. Yuk, seperti biasa kita belajar kembali untuk mengejar cita-cita kita. Pelajaran pada pagi hari ini adalah menerapkan prosedur administrasi bisnis retail. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian administrasi, pengertian retail, ciri-ciri administrasi, dan masih banyak yang lainnya. Yuk kita lihat. Nah, setelah mempelajari topik ini atau materi ini, baik itu melalui diskusi, membaca dari berbagai sumber, diharapkan nanti kalian semua mampu yang pertama menjelaskan pengertian administrasi itu apa. Yang kedua, mengidentifikasi pentingnya administrasi bisnis retail. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam administrasi dalam bisnis retail. Yang keempat, menerapkan prosedur dan cara membuat administrasi bisnis retail. Yang kelima, membuat administrasi bisnis retail. Yang terakhir, akan mempresentasikan hasil membuat administrasi bisnis retail. Nah, di sini kita lihat ada pengertian administrasi. Pengertian administrasi ini ada secara sempit, ada secara luas, dan nanti ada juga dari pendapat ahli. Ini kamu bisa lihat pengertian administrasi secara sempit. Artinya administrasi itu hanya untuk catat mencatat, surat menyurat, ya intinya secara sederhana. Sekarang kamu lihat pengertian administrasi secara luas. Ini bisa kamu baca. Intinya kalau secara luas, administrasi itu targetnya memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sekarang kita lihat pengertian dari administrasi atau definisi administrasi menurut para ahli. Di sini diantaranya ada dari George Terry, ada dari Arthur Greger, dan ada dari Sondang P. Siagian. Nah, pada dasarnya semua pengertian ini mengarah kepada untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kalian bisa baca pengertian ini dan pahami serta pelajari. Kita lihat sekarang ciri-ciri administrasi. Ciri administrasi yang pertama itu bisa kamu lihat tujuan jelas, terdapat kelompok administrasi, selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama, terdapat usaha atau proses kerja, selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan kepegawaian. Nah, inilah ciri-ciri administrasi. Kamu nanti bisa menambahkan pengetahuanmu melalui berbagai macam sumber. Sekarang kita lihat dengan fungsi administrasi secara umum. Yang pertama ada yang namanya perencanaan. Artinya kegiatan perencanaan yang membutuhkan sebuah aktivitas yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan serta penyusunan rencana kerja. Yang kedua ada penyusunan, yakni kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerjasama antar anggota sehingga tercapai satu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya ada koordinasi, yakni sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya kekacauan atau bentrok dalam sebuah aktivitas yang akan dilakukan dengan cara menghubungkan dan menyesuaikan suatu pekerjaan dari atasan ke bawahan sehingga diharapkan tercapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah
aktivitas penyampaian perkembangan usaha dengan membuat dan melaporkan dari tugas para pejabat untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas mereka. Yang kelima adalah penyusunan anggaran, yakni berhubungan dengan aktivitas perencanaan dan pengolahan keuangan dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang keenam adalah penempatan. Penempatan ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan skillnya masing-masing. Terakhir ada 7 pengarahan, yaitu aktivitas interaksi dalam suatu organisasi antara atasan dan bawahan dalam bentuk pemberian bimbingan atau pemberian bimbingan teknis. Ini ada tujuan administrasi. Tujuan administrasi yang pertama ada menyusun program. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan. Yang ketiga, memantau. Yang keempat, memastikan keamanan kegiatan usaha. Nah, berhubungan dengan administrasi retail, sebelum kita tadi sudah tahu apa itu administrasi, sekarang kita lihat apa sih pengertian retail. Ini saya ambil dari Kotler dan Levy and Weiss. Menurut Kotler, retail itu merupakan suatu penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi bukan untuk bisnis. Sama dengan Lewis juga tidak lebih kurang seperti itu. Artinya penjualan kita itu dilakukan terhadap konsumen akhir. Setelah kita tahu apa itu administrasi, apa itu retail, sekarang kita lihat tujuan administrasi bisnis retail itu apa. Nah, ini yang pertama ada agar seorang pengusaha dapat memantau aktivitas administrasi perusahaan retailnya. Yang kedua, agar seorang pengusaha dapat menilai kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan retailnya. Yang ketiga, agar seorang pengusaha mampu menyusun program peningkatan usaha dan kegiatan pengorganisasiannya. Yang keempat, agar seorang pengusaha dapat mengamankan kegiatan-kegiatannya. Yang kelima, administrasi dalam retail sangat penting untuk mempercepat terjadinya target dan tujuan didirikannya perusahaan retail tersebut. Berikutnya adalah manfaat administrasi transaksi dalam bisnis retail. Di sini kamu bisa lihat ada 4 bagian. Dan di sini sudah ada keterangan semua, berarti bisa kamu pelajari dengan mandiri. Sekarang kita lihat berkas-berkas administrasi dalam bisnis retail. Di sini kita lihat untuk administrasi pembelian. Yang diperlukan di sini adalah yang pertama surat permintaan pembelian, yang kedua surat permintaan penawaran harga, yang ketiga surat purchase order, yang keempat bukti pengeluaran kas, yang kelima bukti penerimaan kas, dan yang keenam bukti pengeluaran kas yang nantinya akan kita lihat satu persatu bentuk dari masing-masing berkas-berkas administrasi ini. Yuk kita lihat.